Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan kelima pada mata kuliah anggaran atau budgeting. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 3 akan membahas mengenai anggaran biaya bahan mentah. Tapi sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Farda Putri Praditya. Selanjutnya ada teman saya yaitu Riza Umami. Lalu ada Tiara Zulfa Maulina. Selanjutnya ada Muhammad Miftahur Ridho dan yang terakhir adalah Rahmania Khairunisa. Materi pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian anggaran dan juga jenis-jenis budget bahan mentah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai budget unit kebutuhan bahan mentah. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai budget pembelian bahan mentah. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai budget biaya bahan mentah. Seperti apa sih materinya? Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Anggaran bahan mentah atau direct material budget adalah perencanaan kebutuhan dan penggunaan bahan mentah langsung. Sedangkan bahan mentah langsung adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian utama barang jadi dan memiliki hubungan yang sebanding dengan barang jadi yang dihasilkan. Anggaran pembelian barang mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Tujuan penyusunan anggaran bahan mentah antara lain yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan. Ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing atau memperkirakan komposisi komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah. Dan yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Dirinci menurut jenisnya, barang jadi yang dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Lalu ada anggaran pembelian bahan mentah. Yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya ada anggaran persediaan bahan mentah. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terkunci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Dan yang terakhir ada anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Faktor-faktor yang menentukan rencana persediaan bahan baku atau bahan mentah antara lain ada anggaran produksi, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan, lalu ada ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku, dan ada ketepatan pemasok dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan, lalu ada juga jumlah bahan baku setiap kali pesan. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang akan dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut berbagai macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Diterangkan bahwa bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan tak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan yang pertama ada jenis barang jadi yang dihasilkan, yang kedua ada jenis bahan mentah yang digunakan, yang ketiga ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat ada standar penggunaan bahan mentah, dan yang kelima ada waktu penggunaan bahan mentah. Selanjutnya adalah menentukan kebutuhan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada perkiraan langsung. Cara ini mengandung banyak risiko, antara lain berupa
terlalu besar atau terlalu kecilnya perkiraan. Karena itu, cara ini lebih baik diserahkan kepada pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam memproduksi barang yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Bagi mereka, cara ini mungkin lebih menguntungkan karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan biayanya. Yang kedua ada berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan. Standar penggunaan bahan dihitung dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan percobaan di laboratorium dan melakukan percobaan khusus di dalam pabrik. Dengan mendasarkan diri pada pemakaian nyata waktu yang lalu tercatat pada Bill of Material dan dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statis. Berikut adalah contoh soal dengan perhitungan standar penggunaan bahan. PT Dua Saudara memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan barang B. Dengan menggunakan bahan mentah X, Y, Z, rencana produksi selama 3 bulan mendatang adalah cara ini yaitu dengan mengkalikan rencana produksi selama 3 bulan dengan standar penggunaan bahan. Maka akan menghasilkan data berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait budget pembelian bahan mentah. Nah, apa sih yang dinamakan budget pembelian bahan mentah? Budget pembelian bahan mentah yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang pembelian bahan mentah secara periode yang akan datang. Nah, di dalamnya meliputi rencana kualitas, kuantitas, harga, dan waktu bahan baku tersebut akan dibeli. Nah, selanjutnya di dalam budget pembelian bahan mentah yaitu ada jumlah pembelian yang paling ekonomis atau dinamakan Economic Order Quantity. Untuk menghitung EOQ atau Economic Order Quantity dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan, nah apa sih yang dinamakan biaya pemesanan? Nah, biaya pemesanan itu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Nah, biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanan, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah atau kuantitas bahan mentah setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya setiap jumlah pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan menjadi semakin rendah. Nah, selanjutnya yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Nah, ini bisa dirumuskan EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R tersebut yaitu jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam suatu jangka waktu tertentu, S yaitu biaya pemesanan, P harga per unit bahan mentah, I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam prosentasi dari persediaan rata-rata. Nah, dalam budget pembelian bahan mentah kita juga harus menentukan waktu pembelian bahan mentah. Karena apa? Waktu pembelian bahan mentah ini, misal produknya bahannya itu lebih awal datang, itu akan menimbulkan masalah, dan jika bahan mentah yang dapat terlambat itu dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Karena itu dalam menentukan waktu pemesanan bahan mentah perlu diperhatikan faktor lead time. Setelah ditentukan faktor lead time, maka dapat ditentukan reorder point. Nah, untuk merencanakan saat pemesanan bahan mentah pada periode mendatang, perlu diperhatikan faktor lead time yang terjadi pada pemesanan-pemesanan sebelumnya, yaitu data historis pemesanan sebelumnya. Yang kedua, extra carrying cost. Yang ketiga, stock out cost. Nah, di akhir dalam anggaran pembelian bahan mentah ada 3 yang harus dicantumkan. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, jumlah yang harus dibeli, dan harga persatuan bahan mentah. Terima kasih. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Budget biaya bahan mentah yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Kegunaannya sendiri untuk penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan, bersama-sama dengan budget TKL dan BOP. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah, yang kedua, budget pembelian bahan mentah, dan yang ketiga, metode akuntansi bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan, yaitu ada FIFO, LIFO, dan juga moving average.
Rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri. Disebut dengan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan yang memiliki manfaat yaitu untuk keperluan product costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan, dan yang kedua untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. 1. Bentuk dasar anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Dalam hal ini, standar penggunaan bahan mentah masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan lagi karena sudah dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran bahan mentah yang habis digunakan perlu merinci hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Dan yang terakhir, waktu penggunaan bahan mentah. 2. Fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran-anggaran bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Dalam anggaran tersebut, secara terperinci dibuat anggaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahan mentah pada waktu mendatang. Di lain pihak, anggaran bahan mentah sendiri berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kebutuhan bahan mentah dengan tingkat persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Koordinasi antara ketiga faktor ini sangat perlu diperhatikan agar tidak menghambat kelancaran produksi dan sebagai alat pengawasan. Sebagai fungsi pengawasan, maka disusun laporan pelaksana yang menunjukkan perbandingan antara rencana dengan realisasi daripada pembelian bahan mentah dan penggunaannya. Laporan pelaksanaannya sendiri ada dua. Yang pertama, laporan pelaksanaan tentang pembelian bahan mentah. Laporan ini berguna sebagai alat untuk mengetahui perbandingan dan penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, laporan pelaksanaan tentang pemakaian bahan mentah, yaitu perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan barang mentah. Selanjutnya, bentuk biaya bahan mentah. Bisa kita dilihat pada keterangan jenis A, kebutuhannya sebanyak 20 dengan harga Rp216.000, sehingga biaya yang diperoleh sebesar Rp4.320.000. Pada keterangan jenis B, kebutuhan atau unitnya sebanyak 30 dengan harga Rp180.000, sehingga biaya yang diperoleh Rp5.400.000. Pada keterangan jenis C, kebutuhan atau unitnya sebanyak 15 dengan harga Rp144.000 dan biaya sebanyak Rp2.160.000, sehingga total biaya yang diperoleh sebanyak Rp11.880.000. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini yaitu anggaran bahan mentah adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Ada 4 jenis anggaran bahan mentah, yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, anggaran persediaan bahan mentah, dan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.